Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat saya kasihi. Senang berjumpa dengan saudara lagi. Dengan kekuatan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, tanpa disadari sebenarnya saudara telah membangun suatu benteng kekuatan dan pertahanan terhadap segala bentuk tipu muslihat iblis di dunia ini. Saudara, seperti kita ketahui, kata cemas dalam bahasa Latinnya adalah solicitus yang apabila diterjemahkan memiliki arti kegelisahan atau bisa disebut juga saudara sebagai gundah gulana. Sedangkan kata khawatir dalam bahasa Latinnya berasal dari kata ansietas atau bisa disebut juga dengan anxiety yang berarti adalah sebuah gangguan kecemasan yang sifatnya umum. Dan ciri-cirinya seperti apa, saudara? Yaitu memiliki perasaan khawatir atau cemas yang tidak terkendali atau berlebihan akan banyak hal, sehingga menimbulkan keringat, menjadi gelisah, tegang, yang dimana dapat memacu detak jantung seseorang menjadi lebih cepat dan tidak stabil. Saudara, seseorang yang mengalami cemas berlebihan akan menjadi sulit konsentrasi dan tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dan gejala-gejala ini biasa disebut juga dengan penyakit anxiety disorder. Jadi bila kita bandingkan saudara, kata cemas dan khawatir, kedua kata ini memiliki kemiripan arti yang hampir sama. Karena kedua-duanya ujung-ujungnya akan menciptakan rasa takut, bahkan rasa takut yang berlebihan. Saudara bisa melihat juga bagaimana Yesus ketika sedang berdoa di Taman Getsemani, Yesus begitu sangat takut dan cemas karena Yesus tahu bahwa ia akan menderita. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan Yesus takut sampai berpeluh darah, mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah di sekujur tubuhnya. Dan itu mengartikan bahwa ada pembuluh darah Yesus yang pecah, saudara. Tetapi saya mau katakan, ketakutan Yesus pada saat itu adalah suatu hal yang wajar dan normal, saudara, karena bukan takut yang bersifat negatif atau menjurus kepada hal-hal negatif. Tetapi ini adalah suatu kewajaran sebagai seorang manusia yang akan menghadapi suatu hal yang mengerikan dan menakutkan. Karena Yesus memang benar-benar 100% manusia. Sekalipun Yesus adalah juga 100% Allah, saudara. Dan yang berbahaya adalah jika rasa takut yang menjurus kepada hal-hal atau tindakan yang bersifat negatif. Sikap ini benar-benar harus dihindari, saudara. Baik itu sikap tindakan nyata maupun sikap tindakan di dalam alam roh. Saudara, dua elemen ini yaitu tindakan alam nyata dan tindakan alam roh adalah tindakan yang biasa digunakan oleh orang-orang dunia, orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan. Mungkin saja ada sebagian orang yang secara langsung melakukan sikap tindakan secara nyata untuk mengatasi rasa ketakutannya. Tetapi ada juga sebagian orang yang hanya mau bermain di alam roh saja. Maksud saya, tindakan alam roh di sini, saudara, adalah dengan memakai ilmu hitam, ilmu sihir, dengan sarananya adalah mantra, guna mengendalikan seseorang agar dapat tercapai keinginannya. Tetapi jika memakai tindakan alam roh tidak berhasil atau tidak sukses, maka tentunya ia akan tetap berusaha memakai cara alam nyata atau tindakan nyata. Dan mengapa mereka bertindak memakai alam roh, saudara? Karena mereka ingin kelihatan sangat rapi dan tidak diketahui oleh orang lain. Dan juga menjaga gengsi, saudara.
Mereka tidak mau bicara terus terang. Padahal sikap ini adalah dosa, saudara, karena perbuatan ini sama saja dengan penyembahan berhala dan memaksakan kehendaknya agar dapat realisasi. Saudara, manusia jahat bertambah jahat dan yang baik bertambah baik, dan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Mari saudara, kita melihat kitab Imamat 25 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu merugi satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu." Dan kita lihat kembali kitab Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan, janganlah kita semua melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Apalagi sebagai pengikut Kristus yang katanya percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus. Halo saudara, saya mau beritahu, tindakan kejahatan di alam roh adalah tindakan yang sangat merugikan orang lain. Dan tindakan ini sebagai contoh orang yang tidak takut dengan Tuhan. Dan apakah saudara tahu apa yang diperbuat saudara akan ada konsekuensinya bagi hidup saudara? Bukankah kitab Ulangan 6 ayat 24 sendiri mengatakan, "Takutlah akan Tuhan dan lakukanlah ketetapan dan perintah Tuhan, supaya senantiasa baik keadaanmu, dan supaya Tuhan memelihara hidupmu dan memberikan umur yang panjang kepadamu, seperti hidupmu sekarang ini." Jadi firman Tuhan ini adalah sebuah perintah bagi kita semua saudara, agar Tuhan memelihara hidup saudara dan Tuhan memberikan umur panjang kepada saudara. Seperti hidup saudara yang sekarang ini baik-baik saja. Saudara tidak boleh terlibat atau melibatkan diri di dalam sikap dan tindakan di dalam alam roh, yaitu tindakan melakukan ilmu sihir, ilmu gendam, hipnotis, dan ilmu hitam lainnya melalui pembacaan mantra-mantra agar tercapainya keinginan-keinginan secara pribadi yang dimana tindakan ini sangat-sangat merugikan dan menyengsarakan orang lain, dan tindakan ini adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Yesus Kristus Allah Bapa. Dan ini adalah sebuah praktek penyembahan berhala saudara. Jika saudara mau benar-benar melakukan perintah Tuhan, saudara harus melakukannya 100%, bukan hanya 50% saja. Dan hal melakukan perintah Tuhan bukanlah sebuah hal kebodohan, saudara. Memang bagi orang dunia adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi orang yang mencintai Kristus Allah Bapa, maksud saya bagi orang yang beriman, adalah sebuah kemenangan yang dahsyat yang akan membawa saudara kepada sebuah keselamatan abadi. Saudara jangan terintimidasi akan hal tersebut. Memang iblis menciptakan hal tersebut agar saudara enggan melakukan perintah Tuhan dan saudara menjadi tidak mau fokus penuh di dalam melakukan perintah Tuhan. Saudara perlu ketahui lagi, setelah saudara melakukan perintah Tuhan 100%, maksud saya dengan sepenuh hati, maka rentetan positif atau dampak positif ke depannya bagi hidup saudara dan keluarga akan semakin luar biasa. Karena sebenarnya hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan saudara, dan hal ini memang sangat tidak disukai oleh iblis. Saudara harus meninggalkan sikap dan tindakan-tindakan alam roh, yaitu bermain ilmu sihir, ilmu hitam, dengan membaca mantra. Karena Alkitab sudah mencatat orang-orang yang terlibat dan melibatkan diri dalam ilmu sihir tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka semua akan dicampakkan ke dalam lautan api neraka kekal. Dan ini benar-benar harus dicamkan saudara, jangan menganggap remeh perintah Tuhan. Dan saya akan kembali ke topik,
Dan bagaimana dengan rasa cemas, khawatir yang secara tiba-tiba muncul? Kalau orang dunia mengatakan tidak ada juntrungannya, hanya karena hal-hal kecil saja, atau bahkan tidak ada sebab musababnya. Tiba-tiba mengalami stres, cemas, atau merasa takut yang berlebihan. Apalagi saat ini, aliran-aliran sesat seperti aliran satanik, biasanya mereka pun mencari orang-orang yang target marketnya adalah ditujukan kepada orang-orang yang sedang mengalami kecemasan atau kegelisahan hati, saudara. Dan mengapa mereka menargetkan dan mencari orang-orang yang seperti ini, saudara? Karena pengikut satanik tahu orang-orang yang seperti ini sedang berada di dalam kondisi jiwa yang sangat labil atau tidak stabil, kosong, mereka tidak mempunyai tujuan yang pasti, mereka hatinya galau, gelisah, mereka membutuhkan orang-orang yang memperhatikan mereka, orang-orang yang mengasihi mereka, yang mensupport mereka. Dan pada saat inilah pengikut-pengikut aliran satanik akan menggunakan kesempatan tersebut untuk masuk, mempengaruhi mereka yang jiwanya sedang goncang, sehingga sangat mudah untuk dikendalikan atau istilahnya adalah dicuci otak, saudara. Dan untuk cuci otak ini, mereka biasanya akan memakai ilmu sihir dan ilmu gendam atau juga hipnotis. Tapi karena ilmu hipnotis sifatnya dalam jangka waktu pendek, sehingga mereka lebih suka memakai ilmu sihir untuk bisa menguasai dan mencari mangsa yang lebih banyak lagi. Dan biasanya kebutuhan orang-orang yang mereka rekrut itu sangat diperhatikan dan dicukupi dalam hal materi. Oleh karena faktor itulah, saudara, sehingga banyak yang mau mengikuti aliran satanik. Saudara, jadi banyak sekali manusia yang sudah tidak takut dengan Tuhan di dalam melakukan kejahatan di dalam alam roh. Karena mereka tidak merasakan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, adalah CCTV bagi hidup mereka. Ataupun mungkin mereka tidak menyadari atau tidak ada rasa malu dengan Allah Bapa. Dan inilah yang terjadi pada zaman modern ini, saudara. Saudara, penyakit anxiety dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah penyakit anxiety yang dikarenakan dari serangan ilmu hitam atau dari perdukunan. Yang kedua adalah penyakit anxiety yang disebabkan karena sikap ambisius dan ingin menjadi yang terbaik. Saudara, saya akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu penyakit anxiety yang dikarenakan dari serangan ilmu hitam atau dari perdukunan. Saudara, seseorang yang diserang anxiety atau rasa takut yang berlebihan akibat serangan ilmu hitam, ini adalah sebuah bentuk pekerjaan iblis guna merebut berkat-berkat atau rezeki seseorang. Dan ini merupakan suatu tipu daya muslihat iblis di dalam merebut berkat seseorang, agar kelihatannya lebih rapi, lebih halus, sehingga bisa menipu daya manusia. Bahwa penyakit ini bukan penyakit fisik loh. Gila permanen juga tidak. Yang penting kan dia tidak ganggu orang lain. Cuma merasa takut saja kok. Dan inilah salah satu bentuk kelicinan dan kelicikan iblis, saudara. Dan saudara harus tetap menganggap kondisi ini adalah merupakan sebuah penyakit dan tidak boleh menganggap remeh. Kondisi ini akan menghancurkan masa depan seseorang karena tidak dapat full konsentrasi, saudara. Dan yang kedua adalah penyakit anxiety yang disebabkan karena sikap ambisius dan ingin menjadi yang terbaik. Biasanya sikap ini timbul karena seseorang merasa terancam dan merasa kenyamanannya sangat terganggu, sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebihan yang pada akhirnya akan mengambil suatu sikap atau tindakan yang sangat merugikan orang lain dan binasa. Saudara, iblis akan menggunakan berbagai macam cara dalam mengikat berkat rezeki seseorang. Jika rasa cemas, khawatir tidak ditangani secara cepat dan dini, maka akan menjerumus atau mengarah kepada perbuatan atau tindakan buruk yang dapat mengakibatkan kepada perbuatan dosa yang dalam, yang pada akhirnya akan membawa kepada kebinasaan, saudara. Jadi sangat berbahaya, saudara, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut. Ini adalah pintu atau celah bagi iblis untuk menjerat seorang manusia untuk jatuh ke dalam lembah dosa yang dalam. Jika roh-roh dunia saja sudah berbahaya,
apalagi kecemasan yang sifatnya berlebihan atau over, yang biasa disebut juga dengan anxiety disorder. Rasa cemas, khawatir, dan takut telah membuat seorang manusia tidak dapat berpikir jernih, tidak dapat mengambil keputusan yang benar, dan tidak dapat menerima hikmat Tuhan. Saya pun pernah, saudara, mendoakan seorang anak muda yang menderita anxiety, dan ia selalu diliputi rasa cemas, takut, gelisah, sehingga ia menjadi tidak konsen dalam bekerja. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia sudah mengunjungi psikiater, ia sudah minum obat-obatan untuk menenangkan jiwanya, namun penyakitnya masih belum kunjung sembuh. Saudara, ada dua dampak buruk yang timbul dari rasa cemas khawatir yang berkepanjangan. Yang pertama adalah memicu rasa takut sehingga melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Yang kedua adalah memicu depresi yang berakibat melakukan suatu pembunuhan. Saya akan bahas poin pertama, yaitu memicu rasa takut sehingga melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Saudara, kita melihat kasus perbudakan yang terjadi kepada bangsa Israel pada saat menetap di Mesir, di mana kita tahu Firaun sebagai pemimpin tertinggi di Mesir pada saat itu. Firaun sangat merasa terancam akan keberadaan bangsa Israel yang terus-menerus bertambah tanpa terkendali. Bahkan mereka beranak cucu tak terbilang banyaknya. Dan ini menimbulkan rasa takut bagi Firaun, saudara. Dan saudara, sebelum saya menjelaskan bagaimana ketakutan dan kecemasan Firaun atas bangsa Israel, saya akan sampaikan apa itu arti Firaun. Saudara, saya mau beritahu, kata Firaun bukanlah sebuah nama, melainkan Firaun adalah sebuah gelar kehormatan yang tertinggi sebagai kepala negara atau juga gelar raja untuk seorang pemimpin pada masa Mesir kuno. Dan kata Firaun sendiri, saudara, memiliki arti yaitu rumah besar yang menunjuk kepada istana tempat tinggal Firaun. Dan sejarah mencatat sudah ada 170 Firaun yang pernah berkuasa di Mesir kuno. Saudara, karena masa sudah berganti, Raja Mesir juga sudah berganti, sehingga membuat Firaun yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin Mesir tertinggi, Firaun tidak lagi mengenal siapa itu Yusuf. Sekalipun Yusuf pernah berjasa bagi Mesir, menjadi tangan kanan dan orang kepercayaan Firaun sebagai penguasa di Mesir. Oleh karena itulah, saudara, Firaun sama sekali tidak ada merasa sungkan atau rasa belas kasih terhadap bangsa Israel pada saat menetap di Mesir. Firaun benar-benar tidak mengenal Yusuf lagi. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang membuktikan Firaun sangat cemas, khawatir, dan takut atas kondisi bangsa Israel pada saat itu di Mesir. Mari saudara, kita buka kitab Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan 12. Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ayat 10, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ayat ke-12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Saudara, Raja Mesir atau Firaun benar-benar merasa takut dengan pertumbuhan bangsa Israel yang begitu luar biasa. Bahkan pada ayat ke-9 dikatakan, jumlah bangsa Israel lebih besar jumlahnya daripada rakyat Mesir. Dan pada saat inilah Raja Neraka, Lucifer atau Iblis, mulai mendesain pikiran Firaun dengan hal-hal yang menyakiti hati Allah, yaitu dengan menindas bangsa Israel dengan sangat kejam dan keji, dengan kerja paksa yang sangat berat, saudara. Dan pada saat inilah Firaun mulai merancang yang gak baik terhadap bangsa Israel.
Bahkan Firaun sangat cemas dan takut saudara jika suatu ketika terjadi peperangan di Mesir. Bangsa Israel justru akan berbalik bersekutu dengan musuh-musuh Firaun untuk memerangi Mesir, dan pada akhirnya bangsa Israel justru akan pergi meninggalkan Mesir. Itulah yang ada di benak Firaun pada saat itu. Dengan rasa ketakutan inilah yang membuat Firaun mereka-reka yang jahat terhadap bangsa Israel, saudara, dengan menindas bangsa Israel secara kejam dengan pekerjaan yang sangat berat. Jadi sekali lagi saudara, saya mau tekankan, karena pertumbuhan bangsa Israel yang begitu luar biasa pesat, maka hal itulah yang menjadi penyebab utama yang membuat bangsa Israel harus mengalami perbudakan, penindasan yang sangat berat, menderita, diperlakukan secara bengis, tidak layak, sehingga bangsa Israel mendapat tekanan bukan hanya fisik saudara, tetapi juga tekanan secara mental. Hal inilah yang membuat bangsa Israel tidak mengalami kemajuan yang signifikan di dalam hal iman kepada Allah. Mari saudara kita lihat kitab Keluaran 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu." Tetapi puji Tuhan saudara, yang luar biasanya, semakin ditekan, ditindas, bangsa Israel tetap saja bertambah banyak. Ya, semua itu oleh karena covenant atau perjanjian yang Allah ikat kepada Abraham. Sehingga Firaun melihat hal ini, Firaun semakin marah dan berikhtiar untuk membunuh semua bayi laki-laki dari wanita Ibrani, saudara. Saudara, saya mengambil kesimpulan, bukankah dalam hal ini Raja Neraka ingin menggagalkan rencana besar Allah di dalam menggenapi janjinya kepada Abraham yang disebut sebagai Bapa dari segala bangsa? Tetapi Allah kita tidak pernah tertidur, saudara. Rencana Allah tidak pernah gagal. Allah benar-benar melihat apa yang telah terjadi terhadap bangsa Israel. Bagaimana beratnya penderitaan bangsa Israel pada saat itu. Saudara, memang suatu covenant atau perjanjian yang telah diikat Allah Bapa kepada seseorang, bila covenant tersebut akan digenapi ataupun sedang digenapi, maka ada harga yang harus dibayar oleh orang yang menerima perjanjian tersebut. Mengapa? Ya, karena iblis tidak akan suka dan pasti ingin menggagalkan ikatan perjanjian tersebut. Karena prinsipnya segala sesuatu yang dari Allah Bapa, Raja Neraka atau Lucifer sangat bertentangan alias benci sekali. Kita melihat saja bagaimana perjanjian telah diikat Allah dengan Abraham, juga Ishak dan Yakub, di mana Raja Neraka atau Lucifer tidak akan membiarkan perjanjian Allah kepada Abraham berjalan mulus, bahwa keturunan Abraham akan seperti pasir di laut dan bintang di langit banyaknya. Dan bahkan pada Kisah Para Rasul 3 ayat 25, Allah berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Jadi begitu luar biasanya saudara, bahwa melalui keturunan Abrahamlah, maka semua bangsa di muka bumi akan diberkati dan menjadi saluran berkat. Ya, dalam segala hal saudara, jika Allah sudah berfirman, Allah tidak pernah mengecewakan dan gagal. Maka jangan heran saudara, ketika dalam perjalanan penggenapan covenant Allah dengan Abraham, Raja Neraka berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi dan merusak perjanjian tersebut. Begitupun saya saudara, ketika tahun 2006 Oktober, Allah Bapa mengikat perjanjian kepada saya, bahwa Allah Bapa akan memberikan saya karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Setelah itu justru saya menerima cobaan hidup dan permasalahan yang lebih berat lagi, baik secara ekonomi maupun penyakit. Tetapi justru hal tersebut menjadikan sebuah ujian bagi hidup saya yang harus saya jalankan dan selesaikan, sehingga menaikkan level iman saya kepada Allah Bapa yang lebih tinggi lagi, sampai di mana saya telah memasuki level iman ruang Maha Suci yang tertinggi. Dan hal ini Allah Bapa yang mengatakannya, bukan saya saudara. Mengapa saya katakan ruang Maha Suci yang tertinggi? Ya, karena ruang Maha Suci ada beberapa level.
level 1, level 2, dan level 3. Level 3 adalah yang tertinggi, saudara, tetapi saya belum bisa menyebutnya secara spesifik. Saudara, jika level iman ruang maha suci, berarti kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Allah Bapa pun harus sepadan. Kan nggak mungkin level imannya ruang suci lalu diberikan kuasa dan otoritas di level ruang maha suci. Atau iman di level pelataran luar diberikan kuasa dan otoritas di level ruang suci. Ya nggak mungkin. Kalau level imannya di level pelataran luar, berarti kuasa dan otoritasnya juga di level pelataran luar, yaitu kuasa Roh Kudus. Tapi saya tidak akan membahas hal ini lebih dalam. Intinya adalah Allah Bapa kita adalah Allah yang maha adil, saudara. Allah akan memberikan sesuai porsinya. Saya akan kembali ke topik, saudara. Jadi pada saat itu, hati Firaun benar-benar dikuasai oleh Raja Neraka atau Iblis, saudara. Rasa ketakutan, kecemasan, serta khawatir inilah yang menjadi pemicu utama kemarahan Firaun, sehingga melakukan penindasan yang keji, kejam, tanpa peri kemanusiaan kepada bangsa Israel. Dan Allah pun telah menubuatkan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan mengalami suatu aniaya dan diperbudak. Mari saudara kita lihat kitab Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 14. Ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Ayat 14, "Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak." Saudara, jadi Allah itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap keturunan Abraham nanti, bahwa keturunannya harus mengalami perbudakan selama 400 tahun. Memang lamanya bangsa Israel tinggal di Mesir sebagai orang asing adalah 430 tahun, saudara. Ya, mungkin saja pada 30 tahun pertama di Mesir, bangsa Israel masih berada pada zona yang nyaman. Tetapi setelah pergantian Firaun atau pemimpin Mesir, babak baru kehidupan dimulailah bagi bangsa Israel untuk mengalami suatu proses kehidupan agar dapat masuk ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Dan Allah izinkan hal tersebut terjadi untuk menempa Israel dan menguji kesetiaan bangsa Israel kepada Allah. Allah melihat setiap tetesan-tetesan keringat dan air mata serta penderitaan bangsa Israel yang tidak bersalah itu, saudara. Maka disinilah hukum tabur tuai terjadi. Maka Firaun beserta seluruh pasukannya mati tenggelam di laut Teberau ketika sedang berusaha mengejar Musa dan bangsa Israel. Bukankah semua ini terjadi ada sebab akibatnya, saudara? Sebabnya adalah ketakutan yang berlebihan pada diri Firaun terhadap jumlah bangsa Israel yang melebihi jumlah rakyat Mesir pada saat itu. Dan akibatnya adalah justru bukan kejayaan dan kemasyuran dan nama baik yang diperoleh Firaun, melainkan Firaun masuk ke dalam dunia orang mati yang paling dalam dan binasa bersama dengan pasukan tentaranya. Ini sangat mengerikan, saudara. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa mengendalikan diri dan melakukan penguasaan diri. Jangan sampai anak-anak Tuhan dapat dikendalikan atau dikuasai oleh roh cemas, khawatir, sekalipun hanya sedikit saja levelnya. Atau mungkin biasa saja, tetap tidak boleh, saudara. Saudara harus benar-benar di level tidak dapat dikuasai atau ditaklukkan lagi oleh roh cemas atau khawatir. Apapun alasannya, karena cemas atau khawatir itu adalah dosa, saudara. Cemas atau khawatir dapat menghasilkan dosa yang akan membawa seseorang kepada kebinasaan kekal. Seorang yang beriman kepada Kristus tidak boleh khawatir atau cemas. Karena dengan khawatir atau cemas,
menunjukkan saudara tidak percaya kepada Kristus Allah Bapa, bahwa Kristus sanggup pulihkan keadaan saudara. Kristus Allah sanggup sembuhkan saudara. Allah sanggup memberikan saudara kemenangan dalam segala hal. Dia Maha Tahu, Dia sempurna saudara. Allah juga tahu jika anaknya yang akan murtad dan tidak akan pernah kembali kepada imannya semula. Allah juga tahu jika anaknya tidak akan mau bertobat, walaupun sudah banyak hamba Tuhan yang menginjili dan memperingatinya untuk bertobat. Lalu saudara mungkin bertanya, jikalau begitu, kenapa Allah tidak selamatkan saja semua anak-anaknya di muka bumi ini? Kenapa harus ada manusia yang meninggal dengan cara mengenaskan? Seperti tabrakan maut, tragis, luka-luka, berdarah-darah, bahkan dengan tubuh yang sudah tidak utuh lagi, bahkan hancur. Apakah Allah Bapa yang merancang demikian? Jikalau ada yang mengatakan iya, atau sudah takdir, berarti betapa jahatnya Allah Bapa, saudara. Ini tidak benar, saudara. Tidak ada istilah takdir. Semua itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Hukum tabur tuai, atau karena bentuk serangan dari kuasa gelap atau iblis. Karena Allah Bapa berfirman kepada saya, segala sesuatu yang baik datang daripadaku, segala sesuatu yang tidak baik datang dari si jahat. Jadi jelas ya saudara, segala sesuatu yang benar, yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, itu semua berasal dari Allah Bapa yang adalah sumber damai sejahtera. Bukankah hal ini sudah tercatat di dalam kitab Filipi 4 ayat 8? Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, segala hal, segala sesuatu yang najis, yang kotor, yang mengerikan, yang menyeramkan, yang membuat seseorang jadi ketakutan, angker, bukan berasal dari Allah Bapa ya. Dari Bapa itu sifatnya tenang, sukacita, damai, mulia, menyenangkan, adem, sejuk, bahagia. Saudara perlu ketahui, Allah Bapa kita memang Allah yang penuh kasih. Allah adalah kasih, Yesus adalah kasih. Karena begitu sangat mengasihinya Allah kepada manusia, sehingga Allah benar-benar memberikan kebebasan untuk anak-anaknya memilih atau diberikan free will di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Manusia diberikan hak untuk memilih apakah mau ikut Yesus sungguh-sungguh atau tidak, mau lakukan perintah Allah atau tidak. Dan Allah Bapa sudah berikan kepada kita semua, yaitu firman Tuhan yang telah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang tentunya berfungsi sebagai hakim bagi kita semua, yang akan membawa kita semua kepada hidup yang kekal, bagi yang mau menghidupinya. Tapi bagi yang tidak mau menghidupinya dan cenderung melanggar, ya akan binasa. Dan Allah Bapa benar-benar tidak memaksa manusia sama sekali untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itulah, pengikut Kristus diharapkan oleh Rasul Paulus untuk mengikuti pertandingan iman dan masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan bagi setiap orang. Saya underline, diwajibkan. Kalau diwajibkan berarti apa saudara? Berarti harus dilakukan. Tetapi jika Alkitab mengatakan harus, lalu Anda tidak mau melakukan, apakah Allah memaksa Anda? Ya tidak ya. Tapi ingat, tetap saja ada konsekuensi yang harus Anda tanggung atau pikul, karena Allah Maha Adil, bukan? Contoh, jika saudara diminta firman Tuhan untuk mengikuti pertandingan iman, lalu saudara tidak mau. Saudara lebih suka mengambil jalan pintas agar cepat sampai, yaitu dengan cara mengikuti pesugihan atau minta laris manis melalui perdukunan.
berarti saudara harus menerima segala konsekuensi yang terjadi, atau saudara harus menanggungnya karena ada harga yang harus dibayar saudara, dan biasanya menikmati dahulu, membayar tiketnya belakangan, karena hakimnya sudah ada, yaitu firman Tuhan. Upah dosa adalah maut. Paham ya saudara? Jika saja Allah memaksa dan Allah telah tentukan bahwa semua manusia pasti selamat, maka buat apa Rasul Paulus mengatakan kepada setiap orang untuk mengikuti pertandingan iman? Ya nggak perlu lagi dong, kan semua sudah selamat. Jadi hati-hati saudara di dalam memahami sebuah pengajaran. Jadi saya mau tegaskan sekali lagi, memang benar saudara semua dibenarkan karena iman saudara kepada Kristus. Saudara diselamatkan karena iman saudara kepada Kristus. Tapi harap diingat, iman yang bagaimana dulu saudara? Bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kosong dan sia-sia? Jadi jika saudara mau selamat dan memperoleh keselamatan kekal itu, saudara harus memiliki iman kepada Kristus dan melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan perintahnya. Karena jika memiliki iman tapi tanpa melakukan kehendak Bapa, maka pada hakikatnya mati, sia-sia. Saudara tidak akan mendapat apa-apa, bahkan saudara akan mudah jatuh dalam dosa dan binasa. Karena ada sebagian yang mengajarkan, selamat itu karena iman kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik. Iya, benar. Seseorang selamat karena imannya kepada Kristus. Tapi bukankah jika kamu beriman kepada Kristus, kamu percaya kepada Kristus, kamu juga harus buktikan dengan sikap dan perbuatan yang konkret kepada Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Karena ternyata nggak cukup hanya dengan beriman saudara jika tanpa melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu apa saudara? Ya, melakukan dua hukum kasih Kristus. Mari kita buktikan saudara bahwa tidak cukup hanya dengan iman saja. Mari kita buka kitab Matius 7 ayat 21 sampai dengan 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ayat 21, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, bukankah firman Tuhan tersebut menjelaskan orang-orang yang bukan hanya beriman saja kepada Kristus, tapi mereka bahkan sudah bekerja bagi Kristus. Bahkan mereka mengusir setan, bernubuat, dan bahkan mengadakan mujizat. Tapi mengapa Tuhan tidak mengenal orang-orang tersebut dan Tuhan mencapakannya? Dan Tuhan katakan, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa Tuhan mencapakan mereka, saudara? Karena mereka adalah pengajar sesat. Mereka mengadakan mujizat, mengusir setan, serta bernubuat dengan menggunakan kuasa gelap, ilmu sihir, bukan dengan kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Kuasa dan otoritas yang benar-benar Tuhan yang berikan. Dan mereka pembohong. Saudara, ini benar-benar membuktikan perihal kerajaan sorga nggak cukup hanya dengan beriman saja, tetapi juga harus melakukan kehendak Bapa. Bukankah pada firman Tuhan tersebut menggambarkan orang-orang yang hanya show saja sebagai hamba Tuhan, tapi praktek di dalamnya tidak sesuai kehendak Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa? Jadi sekali lagi saya sampaikan, tidak cukup seseorang hanya beriman kepada Kristus, tapi juga harus hidup benar dan melakukan kehendak Bapa. Karena jika hanya beriman, tapi tetap melakukan dosa, tetap tidak selamat dan masuk neraka, saudara. Saudara, sebelum saya menutup khotbah ini, saya simpulkan, janganlah hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran yang ujung-ujungnya hanya akan menciptakan rasa takut yang berlebihan, yang justru tidak akan membawa keuntungan apapun dalam hidup saudara.
Justru yang ada hanya kerugian yang saudara terima. Mengapa? Karena saudara akan semakin lama menaiki gunung Tuhan dan tidak akan mungkin mengalami terobosan iman dan menerima mujizat. Apalagi rasa takut yang menjurus kepada hal-hal negatif, hal-hal atau tindakan-tindakan yang melanggar perintah Tuhan, hal-hal yang merugikan orang lain, hal-hal yang menyengsarakan orang lain demi tercapainya keinginan atau hawa nafsu kedagingan saudara. Janganlah menjadi seperti Firaun, saudara, karena rasa ketakutan yang telah merasuki pikirannya dan merasa kenyamanannya terancam demi tercapai keinginan dan berusaha untuk mempertahankan jabatan, tahta, dan kehormatannya, sehingga Firaun melakukan hal yang merugikan dan menyengsarakan bangsa Israel, yang justru akibat perbuatannya telah membawa kebinasaan bagi Firaun sendiri dan para tentaranya. Seorang pengikut Kristus yang cinta Kristus, yang sudah hidup di dalam hukum kasih Kristus, tidak boleh ada yang melakukan hal tersebut. Jika masih ada, bertobat ya. Dan apabila rasa cemas takut yang tidak kunjung sembuh, segera berdoa, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jika belum sembuh juga, segera datang kepada hamba Tuhan untuk didoakan. Jadi saudara, dua dampak buruk yang ditimbulkan dari penyakit cemas khawatir yang berkepanjangan adalah: poin pertama, memicu rasa takut sehingga melakukan sebuah tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tadi saya sudah jelaskan. Dan poin kedua adalah memicu depresi yang berakibat melakukan suatu pembunuhan. Dan poin kedua ini saya akan sambung saudara pada part 2 video berikutnya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.